seperti hampir semua orang, saya katakan hampir semua orang, karena nggak semua orang ya, memakai kacamata itu perlu pakai kacamata. Ada beberapa teman memakai kacamata hanya untuk gaya-gayaan, hanya untuk bahwa lebih dewasa, lebih mature, lebih lengkap, karena pakaian resmi jadi lebih lengkap. Gimana gitu istilahnya. Tapi sebagian besar Paretonya adalah karena memerlukan. Nah, saya masuk kategori yang Pareto lah, 80%, karena saya memerlukan kacamata sebagai bagian yang memperjelas untuk kita membaca, melihat, mendengar, dan syukurnya saya sudah memakai kacamata hampir sekitar 25 tahun ini. Nggak bertambah plusnya. Dan sampai sekarang saya tidak minus. Jadi kalau saya pakai kacamata ini yang atasnya itu normal, ya progresif misalnya, atasnya normal, bawahnya saja plus. Dan syukur nggak bertambah-tambah sudah 25 tahun. Plusnya segitu-gitu aja, karena saya kalau ganti kacamata nggak pernah ukur lensa lagi. Lensanya hanya dicocokkan sama produksi, selesai. Nah, resepnya adalah bagi pemirsa, kita jangan pernah membaca sambil tidur. Nah, itu kata orang tua dulu dan kita juga tentunya harus lakukan ya. Karena ketika kita tidur sambil membaca maka terbalik itu retinanya itu bekerja lebih keras sehingga otomatis daya daripada lihat kita juga pasti akan pudar. Kemudian yang kedua, nah ini sering-sering tetes tuh yang namanya penyegar mata. Iya. Jangan setahun sekali atau jangan 6 bulan sekali. Seminggu sekali. Karena cairan di mata kita ini kan kita nggak tahu saat kering atau saat berisinya. Lebih bagus sedia payung sebelum hujan lah, jangan sampai kering dulu lah. Ya. Silakan merek apa aja, tapi tetes lah supaya karena itu kita menetes itu kalau dulu kan istilahnya bore water ya. Itu kan membuat mata kita juga jadi bersih ya. Nah ini saya udah berapa hari nih nggak tetes, makanya agak merah nih sedikit. Nah yang ketiga, ingat pepatah orang tua, makanlah juga makanan yang mengandung zat pendukung mata, misalnya wortel, itu udah dari kata pepatah orang tua kita. Sering-seringlah minum jus wortel kalau memang nggak suka makan wortelnya, tapi itu adalah bagian yang harus dilakukan. Nah, saya adalah yang selalu berupaya, frame-nya sama, lensanya sama, tapi kalau frame-nya saya mengikuti zaman lah Pak Edi. Jadi kalau lagi zamannya, inilah bagian daripada supaya kita juga bisa menikmati, dan kedua juga kita mendukung dong para produsen. Produsen itu memproduksikan ada biaya tenaga kerja, ada biaya investasi, jadi kita meng-handle karena kita sama-sama pelaku usaha meng-handle lah mereka. Rata-rata saya sekitar 1 semesteran lah saya mengganti frame. Setahun dua kali lah ganti frame. Saya harus mencari frame yang nggak umum. Kalau frame yang umum, 1 juta umat, sudah banyak yang pakai, umum di mana-mana, pasti saya nggak beli. Tapi yang bukan soal harga ya, tapi yang unik, yang nggak umum, itu yang saya selalu cari. Dan itu mencari frame yang unik, bukan soal harga ya, tapi uniknya itu satu challenging yang saya nikmati. Yang paling yang mana? Saya pernah punya kacamata ada 3 macam itu, yang sebelahnya kotak, sebelahnya lingkar ya. Itu aja ada saya beli berapa set karena itu sesuatu yang unik ya. Setiap yang bertanya, kenapa kacamatanya nggak sama? Ada yang kotak, ada yang bulat. Ya ini karena disrupsi. Terkena disrupsi. Jadi bukan usaha kita aja yang terdisrupsi, kacamata juga terdisrupsi. Jadi ada bahan omongan lah, bahan gaul.
Saya tidak pernah menyelaraskan, yang penting adalah unik. Jadi ketika saya memakai kacamata itu ada keunikan, ada ketidaksamaan dengan pada umumnya, itu yang selalu saya pakai. Kalau baju, saya ngeflow saja dan baju saya semuanya batik. Bukan apa-apa, nggak ada ukurannya kalau yang baju biasa. Dan sekaligus juga yang kedua, pemberdayaan UMKM. Baju saya batik semua. Tinggal dua macam, pendek, panjang. Begitu saya keluar rumah pasti batik. Kecuali kalau libur ya, atau lagi wisata ya. Baju sehari-hari batik. Iya, acara resmi, tidak resmi, kantoran, datang di Aprindo dan lain pasti batik. Semua masuk karena batik ini ketika saya baru kembali dari World Retail Congress di Paris. Di sana sempat ada 2-3 orang yang bertanya, "That is a beautiful jacket." Saya bilang, "No, this is not jacket, this is shirts." Ya, artinya apa? Ini kita punya keunikan dan kita bangga loh memakai ini. Karena nggak semua negara punya ini. Dan saya sangat menyukai batik karena apa? Karena semua ininya, dekornya itu adalah karya seni. Berarti ada desain, ada bukan kebetulan orang membuat batik pasti, tapi ada mindset yang seni, yang memiliki perbedaan dari yang nggak biasa membatik, kemudian membatik. Berarti ada value di situ, ada desain di situ, ada effort di situ. Dan saya sangat menghargai itu. Saya punya semuanya. Setiap saya trip, yang saya cari sebelum pulang beli oleh-oleh, batik ada nggak di sini? Batik ada nggak di lokasi ini? Dan selalu saya ambil. Kalau yang nggak cukup ukuran, ya beli bahan. Karena lebih sering nggak cukup ukurannya daripada yang cukup. Saya senang batik karena ada creativity, ada desain, ada arts di situ. Dan itu gambaran daripada pikiran manusia untuk menghadapi tantangan, jangan menyerah, tapi bagaimana memanfaatkan tantangan menjadi hal yang produktif. Nah, itulah yang tercermin dari batik yang kita pakai. Hasil batik kita dari para pengrajin itu mencerminkan kinerja yang patut dan perlu kita ikuti, kita lakukan, implementasikan.